Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ibu Dr. Andari Taramawati MAG selaku dosen mengampu mata kuliah kewirausahaan kelas C, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Habibi, NIM 1120016, akan memaparkan sedikit proposal usaha yang saya buat, yang mana judulnya adalah usaha makanan ringan putra tunggal. Yang pertama adalah saya akan mengulas sedikit apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan atau keterampilan seseorang untuk mengidentifikasi, membuat, dan mengelola suatu usaha dengan tujuan menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan. Istilah kewirausahaan seringkali dikaitkan dengan aktivitas menciptakan dan mengembangkan usaha baru, tetapi konsep ini juga dapat diterapkan dalam konteks pengembangan suatu inovasi. Selanjutnya yaitu latar belakang dari usaha. Berinovasi adalah sebuah usaha yang ramai belakangan ini. Saya Muhammad Ilham Habibi, mahasiswa semester 6 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang mana awalnya adalah mencoba dengan bahan seadanya untuk membuat makanan-makanan ringan, sehingga ada ide untuk membuat sebuah makanan yaitu kacang umpet, yang mana bisa dikatakan sebagai makanan kekinian, yang mana ide bisnis ini memungkinkan untuk dipasarkan dan dinikmati di kalangan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu produk bisnis. Makanan yang kami tawarkan adalah makanan dari kami sendiri, artinya buatan sendiri, yang karena bisnis ini adalah bisnis yang baru dirintis. Maka karena bisnis ini baru dirintis, hanya ada satu varian yaitu kacang umpet, yang dimana masih jarang kita jumpai di kalangan umum. Namun kedepannya mungkin ada inovasi baru guna untuk pengembangan dari usaha bisnis ini, di antaranya pastel kering yang berisi abon, kacang umpet wijen, dan keripik tempe yang ada, dan ada beberapa lagi, dengan tujuan yaitu memunculkan inovasi baru dan bisa berkembang mengikuti zaman dan permintaan pasar. Mungkin dari target pasar yang kami tuju yaitu melalui media online, dan kemungkinan dipasarkan secara keliling atau dijajakan di toko-toko, yang mana sasaran pasarannya adalah kalangan muda serta ibu-ibu yang memang menyukai cemilan tersebut. Apalagi di saat lebaran mungkin lebih banyak lagi pemesannya yang berminat, dan biasanya dikirim dan ditempatkan di toko oleh-oleh khas Tegal. Selanjutnya nilai jual dan keuntungan produk. Memang kami tidak menawarkan keunggulan produk yang kami buat, namun kami tetap memberikan pelayanan dan kualitas atas produk usaha kami dengan baik, dan produk yang kami tawarkan memiliki harga yang cukup ekonomis dan terjangkau untuk bisa dibeli di berbagai kalangan masyarakat, yang tentunya memberikan inovasi baru agar lebih menarik, sehingga konsumen tidak akan merasakan kekecewaan setelah membeli produk yang kami buat. Kemampuan produksi yang bisa kami buat yaitu mungkin dalam satu hari bisa hanya membuat sekitar 20-30 kemasan, dan setiap bulannya kemungkinan bisa sekitar 600 kemasan, dan biasanya juga menyesuaikan pesanan dari konsumen dan minat pasar. Biaya dan promosi. Yang pertama yaitu biaya terkait pembiayaan, ada pembelian aset dagang. Yang pertama diantaranya yaitu kompor gas 2 tungku 1 buah yang sekitar harga 300,
tabung gas 5 kg 1 buah seharga 300, wajan besar 2 buah seharga 200, alat penggiling 1 buah 250, pisau 3 buah 45, baskom 2 buah 40.000, tirisan 1 buah 25.000, dan susuk atau spatula 2 buah 30 dengan harga 30.000. Jadi total dari pembelian aset dagang yang pertama yaitu 1.190.000. Selanjutnya yaitu terkait bahan yang akan dibuat. Yang pertama tepung terigu 10 kg yang harga satuannya 10.000 dan total 100.000. Minyak goreng 3 kg 1 kilonya 15.000 dan total 45.000. Selanjutnya kacang tanah 2 kg yang 1 kilonya 25.000 total 50.000. Selanjutnya ada gula pasir dengan total 30.000, vanili 1 bungkus 5.000, plastik pouch untuk bungkus makanan yang sudah jadi 1 pak 20.000, stiker produk yang tentunya untuk bisa menarik perhatian pelanggan dengan harga 10.000, dan mentega 1 pieces atau 1 wadah dengan harga 10.000. Untuk total harian jadi 270.000, dan bila dikalikan kalkulasikan dengan total 1 bulan yaitu 8.100.000. Selanjutnya ketiga biaya yang terduga, yang mana kemungkinan di kebelakangan hari ada suatu kendala. Yang pertama isi tabung gas bila habis, harga satuan 120.000, lain-lain 200.000, dan jumlah total yaitu 320.000. Selanjutnya suatu barang pasti ada suatu penyusutan dan biaya penyusutan. Yang pertama kompor gas masa pemakaian 5 tahun, kemungkinan biaya penyusutan 20.000. Tabung gas 5 tahun, biaya penyusutan 10.000. Wajan 2 tahun, biaya penyusutan 10.000. Alat penggiling 3 tahun, biaya penyusutan 10.000. Susuk atau spatula 1 tahun, biaya penyusutan 5.000, dan tirisan 1 tahun, biaya penyusutan 3.000. Baskom 1 tahun, biaya penyusutan 2.000, dan pisau biaya penyusutan 3.000, dan total untuk keseluruhan biaya penyusutan yaitu 63.000. Nah, untuk menghitung laba yaitu total biaya keseluruhan sebelumnya total biaya keseluruhan yaitu biaya pembelian aset ditambah biaya bahan ditambah biaya takdir juga dan ditambah biaya penyusutan, total yang mana total biaya keseluruhan 1.190.000 ditambah 8.100.000 ditambah 320.000 tambah 63.000 ya, jadi total dari seluruh biaya yaitu 9.673.000. Selanjutnya yaitu analisis pengeluaran dan pemasukan. Kami menjual produk dengan harga yang sekitar 15.000 per kemasan. Biaya dalam sehari kemungkinan laku 35 kemasan, yang maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan dalam satu hari mencapai 525.000. Biaya pengeluaran per bulan 9.673.000 dan biaya pemasukan per bulan 15.750.000. Nah, untuk menghitung laba di mana biaya pemasukan kurangi biaya pengeluaran sama dengan 15.750.000 kurangi 9.673.000, yaitu jadi biaya bersihnya yaitu 6.077.000. Nah, dari perolehan laba tersebut yang kemudian kami menggunakan sistem bagi hasil 50 bagi 50 dengan investor yang berinvestasi pada usaha yang didirikan. Maka dengan begitu pemilik 50% menjadi 3.038.500 dan investor juga 50% dengan biaya 3.038.500. Sedangkan untuk modal awal yaitu kemungkinan karena ini adalah usaha rumahan memang tidak besar, namun dalam merintisnya kemungkinan menelan modal 9.670.000
3.000. Yang model tersebut merupakan akumulasi dari biaya keseluruhan, diantaranya biaya pembelian aset, biaya pembelian bahan produksi, biaya tak terduga, dan biaya penyusutan. Kemudian analisis potensi pasar. Dalam pemasaran biasanya kami dijajakan di warung-warung terdekat dan dijual secara keliling di pedesaan serta di media online, yang mana semakin banyak peminatnya, sehingga dengan hal tersebut kami memandang bahwa ada potensi besar dalam mengembangkan ide dan promosi produk kami.